Halo Stiamers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Posting Podcast Stiamers Everything. Senang banget kali ini kita bisa berjumpa lagi di Posting Podcast Stiamers Everything, yang tentunya kita membahas everything tentang Institut Stiami. Dan kali ini kita melanjutkan untuk segmen kita mengenal lebih dekat lagi terkait dengan program studi yang ada di Institut Stiami. Dan kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang salah satu program studi yang ada di Institut Stiami, yang ada di Direktorat Pascasarjana. Dengar-dengar program studi ini baru juga nih ya. Nanti untuk lebih detailnya kita akan berbincang. Senang sekali kita sudah hadir tamu kita, yaitu Kepala Program Studi dari Magister Ilmu Komunikasi, yaitu Dr. Wulan Furilenggana SIKOM MIKOM. Halo. Halo Bulan. Bang Irfan. Manggilnya Bulan, Mbak Ulan atau Kak Ulan? Jeng. Oh, Jeng Bulan. Oke. Bulan ya, buka prodi ya. Oke. Jadi teman-teman Stiamers, bahwa Bulan ini adalah Kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasi atau yang disingkat MIKOM ya. Gimana kabarnya Bulan, sehat? Sehat. Gimana Pak Irfan, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar dalam. Oke. Oke. Kurang lebih nanti kita akan berdiskusi terkait dengan program studi yang sangat seksi ini ya, yang sangat potensial banget ini, yaitu Magister Ilmu Komunikasi. Oke, Magister Ilmu Komunikasi ini salah satu program studi yang baru emang ya? Ya, betul. Betul ya? Ya. Memang kapan nih sejak dibukanya dari Magister Ilmu Komunikasi kapan? Ya, izin atau nomenklatur yang kami ajukan kemudian keluar itu di 22 November. Dan di Januari kami launching, berarti 2023 sekarang 2025 hampir 2 tahun setengah lah. Sudah ada 7 kelas atau batch 7. 7 kelas ya. Sudah kurang lebih 2 tahun setengah dan sudah ada 7 kelas. 7 kelas dan 3 angkatan sudah lulus. 3 angkatan sudah lulus wisuda. Mantap. Berarti MIKOM ini bukan lagi prodi yang baru-baru banget lah, karena sudah 2 tahun setengah. Jadi sudah banyak mahasiswanya ya. Kurang lebih ada berapa Bu kali ini? 120 something. Wih, 120. Mantap. Oke, baik. Di program studi Magister Ilmu Komunikasi ini Bulan, memangnya pada saat kita membuka MIKOM ini, kira-kira masyarakat itu membutuhkan program studi ini nggak secara S2-nya? Ya, karena gini, komunikasi itu kan sebuah keilmuan yang dinamis dan interdisipliner gitu. Dari seluruh mata kuliah, dari seluruh kajian ke komunikasi itu jadi sebuah alur ya, dari awal sampai dengan akhir, atau dari muaranya itu di komunikasi. Artinya gini, kalau kita belajar komunikasi berarti akan terpakai di semua lini. Di semua gitu lini. Ya. Lini pekerjaan kah, lini karir kah gitu. Jadi komunikasi ini sangat dibutuhkan apalagi oleh para profesional ya. Karena apa? Dengan keahlian kita berkomunikasi, atau kita berusaha berakselerasi, atau kita berusaha meningkatkan kompetensi, ini menjadi sebuah kebutuhan gitu. Dimana komunikasi itu not just talking gitu, nggak cuma bicara aja ya, gitu ya, tapi ada sebuah skill atau kajian-kajian. Memang sih kalau di bangku perkuliahan itu kita belajar teori-teori, kemudian aplikasinya atau implementasinya itu di tempat kita bekerja, di masyarakat begitu ya. Akan tetapi kebutuhan ini, karena saat ini komunikasi itu menjadi komunikasi kekinian atau kontemporer, maka MIKOM Institut Stiami mengakomodir hal tersebut. Sangat dibutuhkan berarti di masyarakat ya. Karena semua ini tadi ya butuh komunikasi ya. Ujung-ujungnya muaranya itu semua butuh komunikasi dan bukan cuma hanya bicara. Tapi juga ada ilmu-ilmunya. Oke. Jadi Magister Ilmu Komunikasi itu dibutuhkan dan juga sudah lama dibuka juga. Terkait dengan akreditasi nih Bulan nih, ada informasi nggak terkait akreditasi ini sudah sampai mana atau sudah di level apa? Ya, jadi akreditasi ini penting sekali ya untuk sebuah validasi dari masyarakat ya, terutama kepercayaan. Artinya sejauh mana sih prodi ini bisa memiliki sebuah brand yang bagus gitu ya, tentunya dari hasil akreditasi. Dan alhamdulillah kemarin 2 bulan lalu Lamspak, saya lupa Lamsak ya ininya singkatannya, Lamsak lah kurang lebih. Lembaga pokoknya Akresi badan Mandiri ya. ada. Sosial Pokoknya, politik dan akuntansi komunikasi. Betul. Jadi lembaga akreditasi. Bukan kurang lebih BAN PT kayak lagi gitu. ya? Bukan, sudah bukan BAN PT. Kemudian dilakukanlah akreditasi dan akhirnya kita mendapatkan status terakreditasi. Jangan salah masyarakat di luar sana ya. Artinya gini, status akreditasi ini bukan terdaftar, bukan, tetapi mungkin bahasanya
dulu itu kurang lebih B statusnya ya, tetapi sekarang bahasanya dialihkan atau dirubah karena memang badan akreditasinya mandiri, sudah bukan badan akreditasi nasional lagi. Betul. Tidak masalah dengan istilah, tetapi yang penting akreditasi tersebut sudah bisa teman-teman yang mungkin PNS ya. Alias pegawai negeri gitu, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akreditasi dengan standarisasi tertentu memang rata-rata adalah terakreditasi atau B, sudah bisa kami akomodir. Jadi sekarang tuh akreditasi informasinya hanya 3 ya Bu ya. Ada yang unggul, ada yang terakreditasi dan tidak terakreditasi. Betul. Jadi sebenarnya terakreditasi ini ya sudah memenuhi ya. Yang seperti Bulan sampaikan tadi bisa jadi di level B atau baik sekali ya sebenarnya. Baik sekali, kurang lebih seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi baru 2 bulan kemarin. Itu juga karena kita baru 2 lulusan infonya. Iya, sebetulnya sih harapannya bisa unggul tadi karena kita sudah prediksi dan sudah preparing sedemikian rupa dokumen, tetapi sayang nggak bisa diapa-apain juga. Walaupun dokumennya gitu secara ya. dokumen sudah memenuhi lah ya. Betul, tapi karena lulusannya baru 1 lulusan. Ada rumusnya dari akreditasi karena maka ketika di enter dia nggak keluar ya kan karena baru 1 lulusan. Alhamdulillah, tapi kita tetap bersyukur ya. Karena prodi dari Mikom ini sudah terakreditasi. Betul. Dan itu juga sudah oke buat di masyarakat tadi, buat dipakai untuk di PNS kah atau mungkin izin di perusahaannya izin belajar atau mungkin kesetaraan ijazah itu juga bisa udah oke ya. Oke, baik. Nah, selain dari ilmu komunikasi tentunya karena ini banyak ya di semua lini ya, Bulan ya. Apakah ada konsentrasi atau kekhususan di dalam program studi Magister Ilmu Komunikasi? Jadi Mikom ini punya 4 konsentrasi. Ada 4 konsentrasi. Yang sudah running ya. Akan tetapi gini kan kalau sebuah prodi itu kita bisa buka kalau quorum gitu ya. Yang sudah running ini 3. Jadi corporate communication, Korkom, kemudian corporate communication yang sudah berjalan. Betul, kemudian public relation, komunikasi politik. Komunikasi politik atau kompol ya. Ini komunikasi media digital ini semester ini baru akan dibuka. Komunikasi media digital. Iya, betul. Jadi ada 4 ya ada sejauh 4, ini ya. Jadi yang sudah berjalan tadi adalah komunikasi corporate communication, public relation dan komunikasi politik. Lagi happening nih kalau yang mau persiapan 2029 ya kan, dunia pilkada dan dunia anggota dewan dan lain sebagainya menyangkut politik. Yuk kita bisa kuliah bareng di sini supaya lebih matang nanti persiapannya. Iya, betul. Jadi yang komunikasi politik ini berarti ada kaitannya nggak dengan para caleg-caleg sebenarnya atau calon-calon politikus itu, Bu? Yang pertama, mahasiswa kami setelah di assessment kok mereka mau ke komunikasi politik, apalagi kok saya melihat ya tren di batch 7 ini itu rata-rata semua komunikasi politik. Dari satu kelas itu 85% mereka memilih komunikasi politik. Yang kemarin dari 27 ada 9 yang komunikasi politik. Dan setelah didata bahwa yang hadir itu adalah kebanyakan memang aktivis, orang-orang pergerakan ya kan. Orang yang speak up terus ya. Betul. Dan memang passion di dunia politik gitu. Jadi kalau kita kan cuman ini aja ya komen-komen nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau dia memang betul-betul mahasiswa ini betul-betul aktivis. Kemudian juga ada sebagian yang memang ingin mencalonkan anggota dewan sehingga background dan kompetensinya sama gitu. Jadi sebenarnya dari mahasiswa S2 ilmu komunikasi ini dari berbagai profesi. Betul. Dari yang ASN, ada lagi tadi dari aktivis, mungkin ada dari jurnalis juga. Profesional. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang bikin mereka tuh akhirnya milih lanjut di S2 Mikom ini? Ya, baik, tentunya ketika kita memilih konsentrasi ini yang pertama passion ya, kebutuhan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini bekerja sudah lama di Humas, kemudian belum punya kompetensi itu, mereka cenderung memilih itu gitu. Nah, jadi kenapa sih mereka pada akhirnya memutuskan ke Stiami gitu ya? Yang pertama, kita sudah punya manajemen komunikasi sepertinya S1. Di S1. Dulu saya juga kaprodinya di situ. Dan kemudian dari situ mungkin ini akan lebih trust ya, karena sudah punya
S1 komunikasi, kemudian dilanjut ke S2-nya. Ini kan merupakan satu modal. Dan sebetulnya gini, para eksekutif itu yang mereka menjadi mahasiswa kami memang membutuhkan sebuah kompetensi komunikasi yang mumpuni. Dan memang mereka karena praktisi dan rata-rata levelnya itu sudah level manager ya. Jadi memang satu kebutuhan pendidikan, kedua kebutuhan secara pribadi gitu. Dan percaya di Setiami karena ya hal-hal yang mereka butuhkan ada di situ gitu ya, dan apalagi sudah didukung oleh akreditasi yang mumpuni gitu. Jadi mereka tambah percaya gitu ya. Dan memang gini, Bapak Ibu teman-teman sekalian pendengar podcast dimanapun berada gitu, ketika kita bicara tentang komunikasi, maka sebetulnya kalau kita punya teori dan praktek yang equal, yang seimbang gitu ya, ini akan menjadi sebuah bekal buat kita di masyarakat gitu ya. Siapa sih gitu yang misalkan komunikasinya ini keren, jadi good komunikator, mereka nggak terlihat gitu. Nah itulah kebutuhan-kebutuhan itu diantaranya. Oke. Jadi penting banget ya untuk kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih, yaitu ke pascasarjana ya. Jadi buat yang lulusan S1 dari Mankom Setiami khususnya alumni. Itu alumni dari S1 Mankom bisa banget ya lanjut ke Magister Ilmu Komunikasi. Apalagi udah kenal banget nih sama Bulan atau sama dosen-dosen yang lain ya. Betul. Boleh kasih pesan-pesan nggak nih Bulan untuk yang para alumni atau lulusan dari S1 Mankom dulu nih di Setiami ini. Halo para alumni, senang banget ya tentunya masih ingat dengan Bulan. Kita punya sejarah story ya, dan kita punya legenda khusus ya, karena dulu saya ada mungkin story story-nya lah banyak ya, dari mahasiswa 9 ketika saya memimpin 9 orang, kemudian ketika saya tinggalkan ada 1.400 mahasiswa gitu ya. Jadi yuk para alumni, kita bisa sama-sama kembali belajar untuk meningkatkan skill dan kompetensi komunikasi kita, dan ketemu lagi sama Bulan. Kita akan bisa lebih ekspor, kita akan bisa lebih mengenal, dan kita akan bisa lebih punya sebuah brand yang lebih oke tentunya, karena sudah magister levelnya, dan kita tentunya lebih percaya diri karena sudah S2. Iya betul. Gitu. Apalagi tadi ya teman-teman sekalian, di dalam kelasnya itu rata-rata udah level manager, level direksi mungkin atau direktur. Jadi networkingnya ini udah pasti saling kenal. Betul. Dan yang penting dan yang mahal dari sebuah komunitas kalau kita sekolah S2 itu nggak cuma sekedar sekolahnya, tapi ada di dalam grupnya itu ya yang mahal. Karena apa? Networkingnya itu. Kayaknya sayang kalau misalkan kita lewatkan, ketika kita ada kesempatan waktu, kesempatan dana, dan juga kesempatan untuk bisa lebih maju, kenapa enggak gitu. Iya, setuju. Jadi kalau kita meneruskan melanjutkan Magister Ilmu Komunikasi, dipastikan itu buat diri kita sendiri sebetulnya, dan nanti kita pasti akan lebih bermanfaat di masyarakat. Akan lebih bermanfaat di masyarakat. Mantap. Oke, baik Bulan. Jadi kalau kita sudah kuliah, tadi magister levelnya, magister ilmu komunikasi, tentunya akan membuka peluang-peluang kerja atau prospek kerja yang lebih dekat lagi. Kira-kira prospek kerjanya ini apa saja nih? Ya, tentunya ketika kita sekolah, diantaranya adalah bukan hanya menambah titel ya, tetapi kompetensi kita bertambah dan mengakselerasi karir gitu kan. Mengakselerasi karir. Betul. Dan ketika bicara tentang ranah komunikasi, berarti bicara tidak hanya industri komunikasi. Kalau kita mau linearkan antara ilmu yang kita dapat dengan pekerjaan, misalkan ya, menjadi humas, menjadi manajer, apa sih kalau di media tuh? Ada manajer produksi atau manajer kayak pemret atau kerja di TV ya, karena praktisi TV juga banyak. Kemudian jadi researcher juga sebetulnya bisa, karena kan orientasi ke dosen ya. Kemudian juga yang terpenting adalah jadi good communicator ya. Karena seorang leader S2 itu kan dipersiapkan untuk menjadi manajer ke atas. Good communicator itu sangat diperlukan. Selain kita punya jiwa leadership, kompetensi komunikasi kita juga sangat dibutuhkan. Jadi untuk lapangan pekerjaan, kalau kita memiliki kompetensi komunikasi ini akan menjadi lebih luas gitu ya. Jadi kita bisa jadi edukator, trainer gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan
menghubungkan perusahaan dengan masyarakat Yes. gitu. Jadi corporate communication, kemudian juga kita bisa menjadi public relation yang handal. Jadi public relation yang handal. Ya. Dan tadi ya di garis bawahi adalah akselerasi karir. Mungkin yang saat ini teman-teman lulusan S1 masih menjabat mungkin kepala bagian atau manajer, bisa jadi dengan kuliah S2 ini lulus nanti bisa naik lagi karirnya ya. Betul. Naik karir, naik gaji pula Betul. ya. Mantap. Walaupun orientasinya nggak selalu harus Iya, naik karir betul. ya. Secara pribadi tadi kompetensi naik ya. Iya, Jadi betul. Jadi Good public communicator. Iya. Mantap. Oke, baik. Ya, jadi akselerasi karir ini diantaranya pendidikan. Walaupun banyak hal yang lain, tetapi pendidikan ini menjadi dominan ya, karena memang banyak mahasiswa kami yang menyampaikan pada kami, Bu, kayaknya kalau kami sekolah nih satu lebih komplit, kedua memang fasilitas sarana dan prasarana akan juga auto naik. Karena memang udah saatnya kita tuh ke situ. Jadi malu juga dengan posisi begini sementara sekolahnya belum S2 gitu ya. Makanya dipenuhilah persyaratan itu. Jadi karirnya jangan stuck dan juga jangan di zona nyaman karirnya Betul. ya. Naikin karirnya salah satunya dengan pendidikan tadi. Pendidikan Magister Ilmu Komunikasi. Mantap. Oke, kalau kita bicara tentang magisternya sendiri, Bulan. Banyak anaknya juga nih. Kalau dulu kita S1 itu kuliah ya 4 tahun atau 8 semester. Memang kalau di magister ini di S2 ini apakah 2 tahun, 3 tahun atau berapa lama kuliah di magister? Ya, oke. Teman-teman, kita mendesain bahwa 18 bulan Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa selesai 18 ya. bulan. Jadi belajarnya 2 semester, Oke. kemudian 1 semester penyusunan tesis. Oke. Kalau mengikuti rule of the game, kemudian mengikuti standar operational procedure ya, mengikuti arahan Kaprodi, biar standar operational karena komunikasi. Ya, jadi agak kebule-bulean ya kan. Nah, jadi 18 bulan kita desain Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa lulus gitu ya. Jadi sudah banyak juga yang very busy, yang sibuk banget, tapi juga akhirnya selesai gitu. Jadi gini, S2 ini kan memang banyak praktisi. Kami memaklumi sekali ketika kesibukan yang sudah hadir sebelum mereka kuliah, kemudian mereka harus menyesuaikan, kami juga menyesuaikan. Artinya kalau Bapak Ibu bisa kerjasama, fleksibel ya. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin juga dipadatkan oleh pekerjaan yang tidak bisa selamanya untuk offline, kami melakukan proses belajar mengajar dengan pola blended ya, dengan pola blended. Oleh karena itu ada online ada offline ya blended. Bukan ya, betul. Oleh karena itu don't worry, kita akan akomodir untuk Bapak Ibu yang sibuk di luar karena aktivitas yang sudah menggunung tinggi. Ya. Jadi selain waktu kuliahnya tadi 18 bulan itu kuliahnya, lalu 1 semester itu untuk menyusun tesisnya ya. Kurang lebih 3 semester berarti. Ya. 3 semester, 18 bulan lah gitu hitungannya. Dan ditambah lagi tadi dengan sistem perkuliahan yang blended learning ya. Betul. Jadi ini perpaduan antara dia bisa datang offline ataupun juga ada online-nya. Betul. Tapi juga terdaftar juga absensinya, presensinya juga betul, hadir ya. Ya. Oke, baik. Sejauh ini untuk sistem perkuliahan blended tadi ya, itu sangat membantu nggak Bu terkait dengan yang tadi nih, calon-calon kita kan banyak yang sibuk, yang busy, yang ya dia selevel manager mungkin. Nah itu sejauh ini bagaimana Bu? Luar biasa, sangat membantu gitu ya. Jadi kami mencoba memahami kesibukan yang sudah memang ada sebelum menjadi mahasiswa, kemudian menyesuaikan. Yang penting Bapak dan Ibu S2 itu ya bukan masalah pintar apa enggak, yang penting kepatuhan ya kan. Kalau sibuk dikomunikasikan, tetapi sebetulnya kalau kelas offline itu tidak dihadiri sayang juga. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan, yang mahal itu komunitasnya. Yang mahal itu adalah networkingnya. Networking is king. Jadi ya kalau kita ketemu kan beda ya. Kita punya rekam jejak. Oh, kita ini pernah S2 bersama teman-teman yang juga dari berbagai latar belakang profesi. Kemudian nanti mungkin suatu hari bisa mengerjakan sesuatu karena kolaborasi, karena pertemanan di S2. Jangan lupa loh itu mahal banget, ya kan? Connecting, networking itu mahal banget. Betul. Untuk dosen nih Bu, saya penasaran nih. Dosennya itu kan tentunya
mahasiswanya aja praktisi yang memang kerja kadang-kadang di bidang komunikasi. Untuk dosennya nih banyak praktisi atau akademis atau bagaimana Bu? Iya, jadi dosen untuk S2 ini memang ya diwajibkan praktisi dan akademisi ya. Nggak boleh hanya akademisi saja karena memang yang dihadapi adalah mahasiswa praktisi gitu. Jadi dosennya itu adalah dosen praktisi yang lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Kami juga punya beberapa profesor yang mendukung kelengkapan akademisi kita. Melihat kita cerita tadi terkait background mereka yang akan lanjut, kira-kira profesi-profesi atau orang-orang apa saja yang cocok harusnya daftar atau bergabung di Magister Ilmu Komunikasi? Kalau bicara komunikasi ya kan semua cocok. Semua cocok. Jadi ada kalau yang cocok dibawa ke rumah. Statue. Ya, makanya main-main ke rumah barangkali mama cocok. Statue masuk. Jadi yang cocok itu yang mau komunikasinya tadi naik secara kompetensi dan juga memiliki skill ya. Jadi skill komunikasi itu memang kalau kita nggak praktekkan nggak jadi apa-apa gitu ya. Tetapi dengan supporting sekolah secara formal ini mau nggak mau akhirnya kita punya kompetensi yang naik gitu ya. Nah, kompetensi yang mumpuni ini sangat diperlukan sekarang di dunia kerja. Oleh karena itu siapa saja yang mau masuk interdisipliner ilmu bisa saja. Bahkan ada yang dari pertanian, perikanan gitu. Ini kok S1-nya main-main ikan ya kan, S2-nya komunikasi pertanahan gitu. Jadi nggak masalah. Teman-teman dari jenis latar belakang background apapun pendidikannya, kalau masuk komunikasi jauh lebih berwarna ya kan. Pengalaman networking itu juga bakal lebih berwarna. Oke, jadi teman-teman sekalian, Magister Ilmu Komunikasi ini ada program RPL-nya nggak Bu? Betul. Ini kan lagi happening nih di kelas-kelas karyawan nih. Ada Bu program RPL-nya? Jadi gini, RPL ini baru akan kita sosialisasi di semester nanti karena kan akreditasinya baru keluar ya. Kalau RPL itu nggak bisa semua direkomend kalau sudah terakreditasi baru. Nah ini masih proses. Mudah-mudahan di semester nanti ada RPL sehingga Bapak dan Ibu yang sudah bekerja, jabatan yang Bapak Ibu miliki itu bisa dikonversi dengan mata kuliah ya. Misalkan Bapak Ibu manajer, mata kuliah apa sih gitu yang sebetulnya Bapak Ibu secara keilmuan dan praktek ini sudah expert ya, sudah dapat, maka akan dikonversi. Rata-rata kalau RPL ini yang sudah ada, karena kami kan di Pascanya ada 2, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Administrasi. Hanya 1 tahun sekolahnya. Hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun belajar, 1 tahun menyusun. Wow, semoga segera Magister Ilmu Komunikasi ini segera keluar RPL-nya karena tadi akreditasinya sebenarnya sudah naik ya di terakreditasi. Karena memang RPL ini baru bisa keluar kalau memang standarnya terakreditasi minimal. Betul, dan kita sudah memenuhi standar. Tapi Bapak Ibu ingat juga ada assessment ya. Jadi nggak semua juga bisa masuk RPL ya. Betul, ada assessment. Semua lewat asesor. Jadi ada ya. dokumen-dokumen pendukung. Betul. Dan juga ada asesmen juga ya. Betul. Jadi ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu punya jabatan yang bisa dikonversi ke mata kuliah. Good banget ya. Kita tunggu ya RPL-nya ya. Semoga segera keluar untuk Magister Ilmu Komunikasi. Nah, Bu Wulan, terkait dengan tugas akhir atau tesis nih ya. Kan kalau S2 tuh tesis ya. Betul. S1 skripsi. Tesisnya gambarnya kayak gimana nih saat mereka nanti kuliah, saat mereka nanti menyusun tesis, gambarannya seperti apa? Apakah sama dengan S1 atau bisa lebih cepat atau bagaimana? Ya. Jadi yang namanya tugas akhir adalah ya sebuah kewajiban bagi mahasiswa. Dan untuk itu kami persiapkan nggak ujuk-ujuk di semester akhir nyusun ya. Nggak tahu-tahu kok tesis gitu. Jadi ada namanya mata kuliah metodologi penelitian. Dari situlah dipersiapkan dan memang biasanya ketika kita ada namanya program siap. Singkatan dari apa Pak Ivan? Stiami Institute Intellectual Achievement Program. Betul. Jadi ketika maba itu ada, kita sosialisasikan dan khususnya saya sebagai Kaprodi menginformasikan. Teman-teman persiapkan ya judul. Jadi rencana penulisan akhir itu dipersiapkan di semester 1. Supaya nanti nggak bingung. Kayak apa gambarannya? Silahkan ikuti mata kuliah metodologi penelitian komunikasi dengan baik. Jadi ini
buat para mahasiswa Mikomnya bisa nonton video kita juga nih ya. Betul. Ada tips and triknya nih. Lagi Bu tadi Bu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau nulis skripsi, coba passionnya di mana? Di kualitatif apa di kuantitatif ya? Betul. Kemudian diikuti seluruh rangkaian dari mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Dari situlah kita punya bayangan ya. Jadi semester 1 dapat, semester 2 mencoba meramu, semester 3 kita start gitu. Jadi sebetulnya tidak sekonyong-konyong, tidak ujuk-ujuk langsung bikin di semester 3, tapi ada pemanasannya dulu di semester 1. Jadi don't worry. Dan nanti di semester 3 ada pembimbing yang tentunya akan mengarahkan dan mengawal sampai dengan ujian akhir. Jadi itu tipsnya ya. Semester 1 tuh sebenarnya udah bisa untuk menentukan judulnya apa. Karena expertnya di mana. Betul. Karena gini, mata kuliah itu seolah-olah memang seperti bimbingan tesis ya. Jadi dari konsultasi judul, kemudian pembuatan bab 1, bab 2, bab 3 itu udah diajarin. Sehingga ketika sudah punya bekal 30-40%, nantinya udah tinggal nerusin. Kalaupun mau mengganti judul silakan, tetapi polanya sudah dikenali di awal. Gitu. Betul. Tapi saya mau menginformasikan satu nih Pak Irfan yang menarik ya. Kami punya uniqueness selain tadi konsentrasi yang dimiliki, kita punya lembaga sertifikasi profesi ya. Ada LSP yang auto kalau teman-teman menjadi mahasiswa Magister, maka nanti teman-teman akan memiliki sertifikasi itu walaupun semua lewat assessment ya oleh para asesor. Tidak semua kampus itu punya lembaga sertifikasi, tetapi kami punya itu. Jadi yang kami keluarkan adalah sertifikasi profesi untuk perancangan kehumasan. Dan ini luar biasa sebagai pendamping ijazah ya, karena ini eranya sudah era sertifikasi. Jadi kalau kita punya sertifikasi menguatkan bahwa kita punya kemampuan tentang humas. Kita kompeten di bidang humas. Perancangan humas tadi ya skemanya ya. Perancangan kehumasan. LSP-nya LSPP 1 yang punya Institut Setiami. Betul. Dan BNSP. Betul. Jadi itu berlaku 3 tahun. Ada gambar Garuda ya. Ada Garuda. Berlaku 3 tahun. Betul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ada di dunia industri, di dunia kerja lah ya. Sertifikasi itu menguatkan tidak hanya memiliki ijazah tetapi memiliki sertifikasi. Bukan hanya ijazah tapi juga memiliki sertifikasi, apalagi sertifikasinya sertifikasi kompetensi yang tentunya mengakui kompeten dirinya ya, BNSP. Apalagi BNSP ini ya dia itu diakui oleh nasional, bahkan se-ASEAN ya BNSP itu. Mantap banget ini program Jadi studi. kita punya P1 loh LSP, nggak semua punya ya. Jadi nggak lulus bukan hanya ijazah, langsung dapat LSP. Wah karirnya makin makin meroket ya, kalau kata yang waktu itu ya, meroket ya. Oke baik, bulan ini ternyata kita diskusinya sudah sudah lama. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Nah di penghujung video ini mungkin Bulan ada pesan-pesan nih buat Setiamers, mungkin buat para calon-calon mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, atau buat para alumni-alumni manajemen komunikasi atau alumni ilmu komunikasi dimanapun berada. Boleh kasih pesan-pesan untuk para Setiamers dan netizen, bagaimana dan kenapa harus memilih Magister Ilmu Komunikasi. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi kita mencari ilmu sampai dengan ke negeri Cina katanya gitu ya. Sampai akhir hayat juga ya. Betul, sampai akhir hayat. Ketika kita bersemangat mencari ilmu, ketika kita menjadi manusia yang pembelajar, tentunya mind and body kita akan beda dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Dan komunikasi adalah salah satu keilmuan yang bisa menunjang, bukan hanya sekedar komunikasi tapi life skill komunikasi itu. Jadi keterampilan kehidupan salah satunya adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan pendidikan formal mengkondusifkan suasana itu menjadi kenyataan bahwa kita nantinya akan menjadi good communicator. Oleh karena itu jangan pernah kita malas untuk belajar, apalagi belajar komunikasi, karena skill itu makin hari makin harus ditambah karena kita menghadapi kehidupan dan dinamika yang kontemporer, kekinian ya. Jadi kita harus punya bekal. Mudah-mudahan dengan semangat belajar meneruskan para alumni ke S2, dan Bapak Ibu siapapun yang mau meneruskan S2 Magister Ilmu Komunikasi memiliki kompetensi komunikasi
komunikasi yang makin oke. Makin oke. Mantap banget. Oke. Jangan malas untuk belajar. Betul. Apalagi ilmu komunikasi. Semua sektor butuh komunikasi. Komunikasi gaib, Komunikasi gaib. komunikasi Yuk, batin, enggak? Komunikasi batin. Yuk kita lanjut kuliah di Magister Ilmu Komunikasi. Iya. Oke, baik. Ditunggu. Ditunggu oleh Bu Jangan Ulan. lupa ya. Oke. Oke, baik. Sepertinya sudah semua kita kupas tentang program studi Magister Ilmu Komunikasi. Terima kasih untuk Ibu Dr. Wulan atas kehadirannya. Next kita akan bertemu lagi di segmen-segmen lain dari postingnya Bulan ya. Siap ya Bulan ya? Siap. Dan Bulan bisa jadi hostnya ini karena kan komunikasi. Dan sudah terkenal dunia akhirat seperti itu. Luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Wulan. Thank you Pak Irfan. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat selalu. Dan Setiamers, terima kasih sekali lagi untuk waktunya yang sudah mendengarkan bagaimana kita mengenal lebih dekat tentang program studi Magister Ilmu Komunikasi. Namun sebelum ditutup, seperti host yang sebelumnya Bapak Sakti, saya juga ada pantun untuk penutup untuk podcast kali ini ya. Kesepian tanpa kekasih. Cakep dong. Cakep. Kesepian tanpa kekasih. Hidup hampa tanpa dirinya. Asik. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di posting berikutnya. Terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulan. Thank you.